Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1280. Artinya, diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya menghidangkan susu kepada Nabi SAW dalam satu gelas naki, yaitu nama jenis gelas atau mangkuk, tanpa tutup. Lalu beliau bertanya, mengapa tidak kau tutupi, meskipun dengan tutup kayu yang kau lintangkan di atasnya? Kata Abu Humaid, kami diperintahkan untuk menutup air minum dan menutup atau mengunci pintu pada malam hari. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5605. Hadis Muslim nomor 1281. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, bila malam hampir tiba, tahanlah anak-anakmu agar tidak berkeliaran, karena pada saat itu setan berkeliaran. Apabila malam telah berlalu sebagian, maka bebaskanlah mereka dan tutuplah atau kuncilah pintu dengan menyebut nama Allah. Karena setan tidak bisa membuka pintu yang dikunci dengan menyebut nama Allah, meskipun dengan tutup apapun yang kau letakkan di atasnya. Serta padamkanlah lampu menjelang tidur. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3280. Hadis nomor 1282. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tutuplah semua bejana dan wadah air minum, karena selama 1 tahun itu ada 1 malam yang di dalamnya terjangkit wabah penyakit. Wabah tersebut tidaklah melewati bejana atau wadah air minum yang tanpa ditutup, kecuali dijangkitinya dengan penyakit. Menurut riwayat lain, Al-Laits yaitu Abu Sa'id mengatakan, orang-orang ajam atau non-Arab yang ada di masyarakat kita waspada wabah tersebut, mewaspadain wabah tersebut pada bulan Desember. Hadis Muslim nomor 1283. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya telah membuatkan minuman untuk Rasulullah SAW dengan gelas saya ini dari campuran madu, rendaman anggur, air, dan susu. Hadis Muslim 1284. Diriwayatkan dari Al-Barra radhiyallahu anhu. Dia berkata, tatkala Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, beliau dikejar oleh Surakah bin Malik bin Jusum. Kata Al-Barra, lalu Rasulullah SAW mendoakannya celaka, sehingga kudanya menderum tidak bisa berjalan. Maka Surakah mengatakan kepada Rasulullah SAW, doakanlah saya selamat dan saya tidak akan mencelakaimu. Kata Al-Barra, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Kata Al-Barra, kemudian Rasulullah SAW merasa haus, lalu beliau dan sahabat yang menyertainya menjumpai seorang pengembala kambing.
Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya mengambil gelas, lalu saya dapatkan susu yang tidak terlalu banyak yang diperah oleh pengembala tersebut untuk saya berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau meminumnya sehingga saya merasa lega. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3908. Hadis Muslim nomor 1285. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Isra, pada saat itu di Ilya, beliau disuguhi 2 gelas minuman dari khamar dan susu. Beliau memperhatikan 2 gelas minuman tersebut, lalu beliau memilih susu. Maka Jibril alaihissalam mengatakan kepada beliau, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan Anda kepada fitrah, yaitu kesucian diri. Seandainya Anda tadi memilih khamar, maka umat Anda akan menempuh jalan sesat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4709. Hadis Muslim nomor 1286. Artinya diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang perempuan Arab. Lalu beliau memerintahkan Abu Usaid segera mengirim utusan untuk menemui perempuan tersebut. Abu Usaid mengirimkan utusan kepada perempuan itu. Lalu perempuan itu datang dan singgah di benteng Bani Sa'idah. Lalu Rasulullah SAW berangkat untuk mendatangi dan menemui perempuan tersebut, yang ketika itu dia menyanggul rambutnya ke belakang. Tatkala Rasulullah SAW berbicara kepadanya, dia mengatakan, saya berlindung kepada Allah dari kejelekanmu. Rasulullah SAW mengatakan, kehadiranku membuatmu menghindar dariku. Maka orang-orang bertanya kepada perempuan itu, tahukah kau siapa dia, orang ini? Perempuan itu menjawab, tidak. Mereka mengatakan, ini adalah Rasulullah SAW yang datang untuk meminangmu. Kata perempuan itu, sungguh saya menyesali ucapan tadi. Kata Sahal, pada hari itu Rasulullah SAW berangkat hingga beliau dan para sahabatnya mampir di perkampungan Bani Sa'idah. Lalu beliau mengatakan kepada Sahal, berilah kami minum. Kata Sahal, lalu saya mengeluarkan gelas mangkuk kayu ini. Lalu saya memberikan minuman dengannya. Kata Abu Hazim, Sahal menyuguhkan gelas mangkuk tersebut kepada kami, lalu kami minum dengan gelas mangkuk itu. Kata Sahal, setelah itu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu meminta agar Sahal memberikan gelas mangkuk tersebut kepadanya. Maka Sahal memberikan gelas mangkuk tersebut kepada Umar bin Abdul Aziz. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 25637. Hadis Muslim nomor 1287. Artinya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjungkirkan wadah minum lalu diminum dari arah lubangnya, dari arah lubang atasnya. Menurut riwayat lain, maksudnya adalah menjungkir wadah minuman lalu diminum dari arah lubang yang di atas. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5625. Hadis Muslim nomor 1288. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Ukaim, dia berkata, kami pernah bersama Huzaifah radhiyallahu anhu di Madain. Lalu dia minta minum. Kemudian dia didatangi oleh Dihkan dengan membawa minuman di dalam bejana perak.
Lalu Huzaifah membuangnya. Kata Huzaifah, saya beritahukan kepada kalian bahwa saya telah meminta Dihkan, tapi dia tidak memberi minum saya dengan bejana perak. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kamu minum dengan bejana emas dan perak, serta janganlah kamu mengenakan kain sutra, karena barang-barang tersebut untuk orang-orang kafir dunia dan untukmu nanti pada hari kiamat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5426. Hadis Muslim nomor 1289. Artinya diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang minum dengan bejana perak sebenarnya dia itu mengisikan api jahanam ke dalam perutnya. Menurut riwayat lain, sesungguhnya orang yang makan dan minum dengan bejana perak dan emas dan seterusnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5634. Hadis Muslim nomor 1290. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kami didatangi oleh Nabi SAW di rumah kami, lalu beliau minta minum, kemudian kami perahkan susu kambing, lalu saya campur dengan air sumur ini. Kata Anas, maka susu tersebut saya hidangkan kepada Nabi SAW, lalu beliau meminumnya. Yang ketika itu Abu Bakar berada di sebelah kiri beliau, Umar berada di depan beliau, dan seorang Arab pedalaman berada di sebelah kanan beliau. Tatkala beliau selesai minum, Umar mengatakan, ya Rasulullah, berikan saja sisanya kepada Abu Bakar. Lalu Rasulullah SAW memberikannya kepada seorang Arab pedalaman tersebut dan tidak memberikannya kepada Abu Bakar. Lalu beliau bersabda, dahulukanlah orang yang di sebelah kanan. Dahulukanlah orang-orang yang di sebelah kanan. Dahulukanlah orang-orang yang di sebelah kanan. Kata Anas, demikian itu adalah sunnah atau ajaran agama. Demikian itu adalah sunnah atau ajaran agama. Demikian itu adalah sunnah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2571. Hadis Muslim nomor 1291. Artinya, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW diberi minuman, lalu beliau minum sebagiannya. Yang ketika itu di sebelah kanan beliau ada seorang anak muda, dan sebelah kiri beliau ada beberapa orang yang sudah tua. Nabi SAW bertanya kepada anak muda tersebut, apakah kau mengizinkanku untuk memberikan sisa minuman ini kepada orang tua itu? Anak muda itu menjawab, demi Allah jangan. Saya tidak akan memberikan bagian saya dari Anda kepada siapapun. Kata Anas, maka Rasulullah SAW memberikan sisa minuman itu ke tangan anak muda tersebut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2451. Hadis Muslim nomor 1292. Artinya, diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melarang bernapas dalam bejana ketika sedang minum. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5630. Hadis Muslim nomor 1293. Artinya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW pernah bernapas 3 kali di dalam bejana ketika beliau sedang minum. Beliau mengatakan minuman ini terasa lebih segar dan enak. Kata Anas, saya juga pernah bernapas 3 kali
ketika sedang minum. Hadis Muslim nomor 1294. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah seseorang minum sambil berdiri. Barang siapa lupa, maka muntahkanlah. Hadis Muslim nomor 1295. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mengambilkan air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sumur Zamzam, lalu beliau minum sambil berdiri. Beliau minta minum ketika berada di sisi Baitullah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1637. Sebagai keterangan adalah larangan minuman sambil berdiri, namun dispensasi untuk minum air Zam-Zam sambil berdiri. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.